ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم لئن ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم لئن ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Teman-teman, apapun yang kita ungkapkan, apapun yang kita paparkan, dan apapun yang kita sampaikan, dan apapun yang kita jabarkan di pembahasan kita, terkhusus di pembahasan video Harry Pras yang dimana intens memberikan edukasi betapa menyimpangnya takhayul-takhayul dan khurafat yang bertebaran di Indonesia. Sampai-sampai orang yang baca Al-Quran sedemikian rupa sudah bukan menjadi patokan lagi benar dan salahnya baca Al-Quran. Tetapi ketika bacaan Harry Pras yang masih belajar, saya akui saya masih belajar, jadi wajar ada yang salah-salah. Dan saya sangat bersyukur ketika saya posting di media sosial, Harry Pras bacaannya masih belepotan, bacaannya masih kurang tepat di bagian ini, bagian itu. Jadi kritikan-kritikan seperti itu membuat saya belajar lagi untuk membenarkan bacaan. Namun tidak mengurangi bagaimana saya memberikan bantahan terhadap orang-orang yang menyebarkan khurafat. Perhatikan baik-baik karena lidah saya lidah orang Jawa, terkhusus Madura. Jadi untuk melafazkan kalimat-kalimat yang berasal dari luar seperti Arab Saudi, seperti Rusia, seperti Dagestan, seperti Inggris dan lain sebagainya, perlu beradaptasi, perlu belajar karena pelafasannya berbeda-beda. Setiap bahasa punya karakternya masing-masing dan kita harus belajar agar fasih melafazkannya. Tetapi bagi mereka yang sudah merasa fasih tapi membaca Al-Quran dengan cara yang serampangan, seperti kita lihat di Indonesia banyak sekali orang-orang yang ketika bertarawih bacaannya seperti ini. Banyak, bukan cuma satu dua, tapi banyak teman-teman. Sudah jelas tadi di ayat yang saya bacakan, meskipun bacaan saya tidak sebagus itu, ada ayat yang menjelaskan bahwa bacalah Al-Quran itu dengan cara yang tartil, berlahan. Karena berat, ya. Al-Quran ini diturunkan untuk membawa berita yang sangat berat. Kalam-kalam Allah ini sangat berat timbangannya, teman-teman. Jadi sangatlah kurang ajar apabila membacakannya dengan cara yang kebut-kebutan. Sampai nge-rap. Orang Inggris bisa juga nge-rap dengan bahasanya. Begitupun juga dengan bahasa Arab. Orang berbahasa Arab juga bisa nge-rap. Melafazkan bahasa Arab dengan rap juga bisa. Orang Inggris juga bisa. Orang Indonesia ada juga yang bisa nge-rap. Cari baku taruh kendali tapi tak bisa kalau Rosi datang ambil alih bikin tabakar menyala satu ide coba mari kalau komodo nyali sumpah bete lari dari. Setiap bahasa ini bisa dilafazkan dengan nge-rap, teman-teman. Ya, bisa dilafazkan dengan terburu-buru gitu. Tapi khusus Al-Quran, Allah sendiri yang menyatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, berlahan-lahan, teman-teman. Tapi melawan hukum alam memang ya. Karena sudah dibela sama Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat, membela Al-Habib Umar ketika dikritik bacaannya. Kita bisa menyaksikan di berbagai macam video Umar bin Hafiz membacakan Al-Quran seperti kumur-kumur, teman-teman. Seperti ini bacaannya.
Tapi yang namanya sudah diyakini wali kutub, punya karomah, bisa melayang, bisa melihat Nabi secara yakodoh, merem sedikit, habis itu melek. Seperti orang melihat sesuatu yang menyeramkan gitu ya, menakutkan sampai melotot. Karena orang-orang yang melihat sesuatu yang indah pasti dengan senyuman, pasti dengan tatapan mata yang syahdu. Tapi enggak kalau Habib Umar. Diem, melek, melotot, lalu melihat ke atas, hilang. Seolah-olah melihat iblis lagi datang, teman-teman. Setan, diusir setannya, pergi gitu. Tapi narasinya bukan iblis, tapi Nabi. Melihat Nabi datang atau malaikat begitu ya. Ini kan kesontoloyoan. Bacaan Al-Qur'annya seperti itu. Bukan kata Harry Pras, tapi banyak komentator-komentator yang dimana di media sosial memberikan komentar terhadap bacaan Al-Habib Umar. Sangat sontoloyo, teman-teman. Bacaan Harry Pras masih belepotan. Saya pribadi menilai bahwa bacaan Ustadz Anandanya Ustadz Dr. Firanda luar biasa, Masya Allah. Dibandingkan bacaan Harry Pras, Al-Wahabi pasti antara langit dan bumi ya. Kita pernah mendengar bagaimana bacaannya. Sok-sokan mengomentari ulama sekelas Umar bin Hafiz yang hafal ratusan ribu hadis, hafiz Quran. Ya monggo. Kalau memang kalian meyakini seperti itu, Harry Pras siap mendanai Habib Umar datang ke Indonesia untuk dites hafalannya. Benarkah menghafal ratusan ribu hadis? Benarkah hafiz Quran? Benar. Tinggal dites, diuji. Ketika dites hafalan hadisnya, matannya dites, sanadnya dites, perawinya dites. Ya, dites, diacak-acak, bisa gak dia mentakhrij atau memberikan pernyataan, oh ini dhaif, ini maudhu, ini sahih, ini mungkar, bisa gak begitu dia? Katanya hafal ratusan ribu hadis untuk pada zaman saat ini. Kita tes. Lalu mereka ini yang sejatinya membenci, selalu memfitnah, mengolok-olok orang yang berfaham Mekah Madinah, beragama mengikuti ulama-ulama Mekah Madinah, difitnah dengan tuduhan-tuduhan Wahabi dan menisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal kalau kita mau dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, kita dijuluki Muhammadi, bukan Wahabi. Kalau mau dijuluki Wahabi, ya mereka Abdul Wahhab bin Rustum yang sudah wafat jauh sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab lahir. Itu tokoh Khawarij. Tapi kalau Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah seorang mukmin yang memurnikan agama Islam, memurnikan dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, teman-teman. Semakin berkembang tuduhan-tuduhan Wahabi dan lain sebagainya. Dakwah sunnah, dakwah salafi ini semakin berkembang juga. Semakin diusung narasi-narasi buruk tentangnya. Salafi bukan semakin redup, teman-teman. Semakin banyak orang mencarinya. Dan orang-orang yang berusaha untuk berpikir cerdas, untuk berpikir simpel dalam beragama, mereka akan cocok dengan salafi. Karena tanpa ribet bid'ah, tanpa harus percaya khurafat yang disebarkan oleh orang-orang sontoloyo, teman-teman. Dan ketika kita menyaksikan orang seperti Habib Umar yang bacaan Al-Qur'annya sedemikian rupa, dibaca dengan bacaan yang cepat seperti itu, apakah itu tidak menyalahi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kalau Al-Qur'an disuruh baca dengan cara yang tartil? Katanya wali. Kan dalam Al-Qur'an disebutkan mereka, siapakah wali-wali Allah itu? Dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka lah yang benar-benar beriman kepada Al-Quran dan benar-benar bertakwa. Bertakwa apa? Tunduk dan patuh pada Al-Quran. Al-Quran memerintahkan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, tapi dibaca dengan kebut-kebutan. Itu bagaimana namanya? Dan satu hal lagi, teman-teman. Dan sebenarnya para pembela sufi, terkhusus kepada wali-wali yang mereka katakan wali kutub seperti Umar bin Hafiz, mereka malu sebenarnya mau memberikan tanggapan atau mereaksi terhadap bacaan Umar bin Hafiz. Karena sebegitu, teman-teman. Tapi mereka sangat getol sekali mengatakan bacaan anaknya Ustadz Firanda, anaknya Ustadz Syafiq Basalamah dikatakan hancur belepotan. Padahal bacaannya luar biasa, teman-teman. Tartil, makhrijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus. Meskipun saya tidak mahir di bidang itu, tapi saya bisa menilai antara bacaan yang ini dengan yang ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sangat jauh berbeda levelnya. Tapi apalah daya, yang ini karena wali dan yang ini tidak dianggap wali, ya tetap yang benar yang ini, teman-teman. Ya, beginilah ketika orang main wali-walian. Padahal yang dikatakan wali Allah bukan mereka yang bisa terbang, bisa melayang, pegang tongkat melayang, ya. Dikira gak tahu triknya gitu. Bukan mereka yang ketika majelisan merem, melek, lalu melotot, seolah-olah seperti melihat iblis begitu ya. Bukan yang seperti itu yang dianggap wali.
Mereka yang benar-benar beriman dan benar-benar takwa. Tapi mau bagaimana lagi? Tinggal kalian nilai sendirilah dari bacaan tersebut. Saya sendiri tidak berani mengomentari, karena nanti pasti komentar dari muhibbinnya, awas kualat azab. Azab dan kualat yang dijual. Pokoknya azab kualat jualan mereka. Pokoknya kalau ada wali kutub seperti itu bacaannya, ada wali kutub yang sedemikian rupa menceritakan takhayul, mengajarkan bid'ah, menceritakan khurafat, ya kita harus diam saja. Karena mereka wali. Video ini khusus untuk mengajak berpikir orang-orang yang masih mendewakan, menganggap Habib-Habib ini maksum, tidak boleh salah, selalu benar. Sekalipun salah di mata dan kuping mereka, harus benar. Yang mengkritik harus salah. Begitu teman-teman. Silakan berpikir.